Salam. Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pada hari ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Epifania, yang terus mengarahkan kita untuk menjadi saksi akan cinta kasih dan terang Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan untuk kami. Sambutlah Tuhan Yesus sebagai terang yang menerangi setiap kehidupan kita. Topik kita minggu ini adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Dan firman Allah berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan untuk kami. Saatnya dengan kerendahan hati dan sukacita, kita datang dan memasuki ibadah minggu ini. Mari satukan hati dan pikiran kita dengan keteduhan yang darinya. Kita saat teduh. Nyanyi dari buku ND 6 ayat 1 sampai 3. Puji Jehovah nasalah marmulia, kamu sudah parohan dari Nasnaria, marbungube marolo porok sude, kamu sudah manusia. Puji Jehovah Sidon sude baru. Jalan atau menyukai
bersamakanmu. Jojo doro Banguruk Pinatuho Uyunaro Agogo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. 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 Kita berdoa, ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali bernyanyi. Selamat hari Minggu. Oh. Hello.
Is anybody home? Ya udah mulai toh, udah mulai. Itu Suaranya hilang. Jadi itu di mute ya. Iya, thank you. Mau lihat? Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Allah, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengakuan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku yang mencari manusia.
melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mati. Dosaku diberi oleh Yesus penebus. Firman Allah yang menjadi epistel kita pada Minggu 3 setelah Epifania saat ini tertulis dalam Markus 1 ayat 14 sampai 20. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Allah. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan berkata pada mereka, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kami silakan. Hymns remain important base. Happy Sunday buat kita semuanya. Dan yang ada di rumah masing-masing. Hari ini saya mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu Kemurahan Allah yang Menyelamatkan, tema minggu ini. Jadi saya coba menyesuaikan. Sambil menunggu ya. Mohon maaf, kesalahan teknis.
aman, astirahat diamkan dosa. Bersembah di unang jujur akan dosa sang pohon siang rohani sakar gogoy maaf dihasiakan tonu pasar tuton dikon pamalum rohako sai useho toni asamonang maralo Amin. Amin. Terima kasih Inam untuk pujiannya yang sangat indah. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan 2. Juru selamatku, tunjukilah namamu. Janganlah kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-anakmu. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darahmu. Biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-anakmu. Dengan darahmu yang kudus, ku bagaikan
bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bahagiakan selalu bersih. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kalau masih ada yang mau menyumbangkan lagu puji-pujian, kami persilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan warta gereja kita untuk hari Minggu ini. Silakan. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dan keuangan HKIP California Redlands minggu ketiga setelah Epifania. Majelis HKIP California Redlands bersyukur dan bersukacita atas persekutuan ibadah minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda, namun kita masih terus dapat dipersatukan Tuhan Allah, Sang Sumber Kehidupan dalam persekutuan ibadah minggu online saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam nyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Yang pertama, minggu ketiga setelah Epifania. Sesuai dengan tahun gerejawi, minggu kita di gereja HKIP pada hari ini disebut minggu ketiga setelah Epifania. Topik minggu, Asiniroha Nidibata Napaluahon, atau kemurahan Allah yang menyelamatkan, Tuhan menyertai. Nomor 2, pelayanan firman. Firman Tuhan minggu ketiga setelah Epifania ini dilayani oleh Pendeta Diana Simanjuntak MTH, Tuhan Yesus menyertai. Nomor 3, berita lahir. Pada hari Selasa Januari 12, 2021, di Arrowhead Regional Medical Center telah lahir bayi laki-laki dengan selamat dan sehat di tengah keluarga R. Samosir, Inang Buru Boru Sumorang. Gereja menyambutnya dalam sukacita dan kita bersama seluruh jemaat mendoakan sang bayi dan ibu pasca melahirkan. Tuhan Yesus menyertai. Nomor 4, ibadah minggu. Titik sentral. Minggu Januari 24, 2021, gereja melayangkan ibadah minggu Januari 12 PM via Zooming. Dan juga adanya titik sentral di rumah keluarga Sintua Belu Bantobing, Boru Sregar, dengan alamat 1830 Sugar Pine, Colton 92 321. Tuhan Yesus menyertai kita. Nomor 5, sermon perhelado. Pada Januari 29, 2021, jam 5 PM, gereja yang dipimpin oleh pendeta akan melayangkan sermon perhelado via Zooming. Warta jemaat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh perhelado untuk mengikutinya. Tuhan Yesus menyertai kita. Nomor 6,
celengan diakonia kasih gereja. Melanjutkan program celengan diakonia kasih gereja 2020 yang telah berjalan baik, penuh sukacita kasih Tuhan Allah. Maka dimulai minggu ini, gereja akan membagi celengan diakonia kasih gereja 2021 kepada setiap kepala keluarga jemaat yang diberkati Tuhan. Sistem pembagian celengan akan dikelola bersama Perhaladu. Marilah kita bersama menerima dengan rasa syukur dan melakukan program kasih ini dengan sukacita dan cinta kasih seperti dalam firman Allah yang tertulis dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus menyertai. Nomor 7, ulang tahun. Majelis dan seluruh anggota Jemaat HKBP California Redland dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal Januari 17 sampai 23 2021. Firman Tuhan yang menjadi hadiah berharga tertulis dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan Yesus menyertai kita. Nomor 8, data sumbangan Museum HKBP Kantor Pusat terlampir. Nomor 9, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu untuk saat ini di permulaan tahun 2021 masih belum dapat gereja laporkan berapa jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu via Zooming. Tuhan Yesus menyertai. Nomor 10, bacaan Alkitab harian dapat kita lihat atau terlampir. Nomor 11, jadwal pelayanan kebaktian terlampir. Nomor 12, jadwal pelayanan pendeta minggu tahun 2021. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka gereja belum dapat melakukan rapat pria, sehingga jadwal pelayanan pendeta selama tahun 2021 belum dapat diprogramkan sampai waktu yang indah. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan hilangnya COVID-19 ini untuk kembali normalnya setiap pertemuan dan persekutuan gereja kita. Tuhan Yesus menyertai. Nomor 13, rekapitulasi saldo. Nomor 1, saldo kas Januari 16 2021 berjumlah 50.694,49. Nomor 2, penerimaan Januari 17 sampai 23 2021 563. Pengeluaran Januari 17 sampai 23 Saya ulangi, rekapitulasi saldo. Nomor 1, saldo kas Januari 16 2021 berjumlah 50.694,49. Nomor 2, penerimaan Januari 17 sampai 23 2021 berjumlah 1.181. Pengeluaran Januari 17 sampai 23 2021 kosong. Demikianlah warta jemaat kita untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 718 ayat 1. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman yang akan kita dengarkan di minggu ketiga setelah Epifania, tertulis dari Yunus, kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dari kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, marilah dengan iman percaya kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak terselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah, karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kitalah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jikalau kita mau mendalami dan mengerti tentang kitab Yunus, kita harus mencoba membacanya dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Karena kitab Yunus ini hanya memiliki 4 pasal saja. Dan ketika kita mau mendalami sebuah pertobatan orang-orang Niniwe yang pada zamannya adalah orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang paling keras, kita juga boleh melihat latar belakang atau konteks bagaimana Allah memilih Yunus dan memanggil Yunus untuk ke Niniwe. Kita akan membaca di Yunus 1, ayat yang kedua, sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya mau untuk Amang Sintua Raja Guguk membaca dari Yunus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ini konteksnya pemanggilan Allah. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Jadi karena kekejaman dari orang-orang Niniwe yang tidak
bisa dibendung lagi, yang didengar oleh Allah, bahkan setaraf Nabi Yunus sekalipun takut. Gentar dia. Walaupun Allah yang langsung berkata, "Hai Yunus, pergilah ke Niniwe," tapi ternyata takut. Ini seorang nabi. Sama dengan kita, ketika kita disuruh Tuhan untuk mengatakan yang benar, terkadang kita takut. Jojot do hita manangihon ate damang do dainang adong sadapan dohan namandok sisogo do halak nama katahon natikos dot hasitongan. Jadi songonondo kondisi hasitongan akan dibaen gabe sisogo gabe dang olo Yunus rotu Niniwe mabiar si Yunus itu takut karena kekejaman orang-orang Niniwe. Sehingga dia pergi ke Tarsis. Dia enak-enak nih ya. Kalau tadi kita dengar tadi yang dibaca Amang Godang ya, Amang Raja Guguk, dia itu malah membayar kapal pergi ke Yafo. Coba kita bayangkan ya, disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Yafo, naik kapal. Dia sedang ngebayangin, aduh enak banget ini, enjoy. Udah lama nggak holiday ya. Selama ini memberitakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Allah dia beritakan. Dan ternyata apa yang terjadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Penolakan Nabi Yunus sebagai hamba Tuhan membuat Allah memberikan teguran kepadanya. Dan itu juga akan terjadi kepada kita, saudara yang diberkati Tuhan. Allah akan menegur kita ketika kita menolak untuk menyatakan yang benar. Allah akan menegur kita ketika kita tidak melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, semua sudah kita tahu ya, mengasihi itu yang berkenan. Ya, memaafkan, mengampuni itu yang berkenan. Jadi ketika kita tidak bisa mengasihi, ketika kita tidak bisa mengampuni, memaafkan, atau tidak bisa memberitakan firman Tuhan, berarti kita sudah siap untuk ditegur oleh Tuhan. Karena apa bedanya saudara yang diberkati Tuhan jikalau kita tidak bisa melakukan semua yang berkenan di hadapan Tuhan? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Yesus Kristus? Jikalau sampai pada kematian kita mau memberitakan dan mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata tidak hanya kejahatan orang Niniwe yang membuat Yunus itu takut untuk datang. Ada dua juga hal yang membuat Yunus itu tidak mau datang ke Niniwe. Yang kedua kita boleh membacanya di Yunus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Saya mau yang membaca Amang Purba, Yunus 4 ayat 2. Di mute Amang. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi ketika Allah berkata kepada Yunus, Yunus datang ke Niniwe karena itu orang-orang jahat. Jadi Yunus tuh tahu, untuk apa saya datang. Toh Allahku ini adalah Allah pengasih. Padahal dia harus berjuang 1 hari 1 malam datang ke Niniwe. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan dia tidak tahu juga apa yang akan dia alami ketika berjumpa dengan orang Niniwe. Padahal dengan iman dan keyakinan Yunus dia tahu. Saya nanti menyampaikan berita tentang teguran Allah, mereka itu pasti dimaafkan sama Tuhan walaupun tidak berubah gitu. Bahkan dimaafkan. Jadi Yunus tahu, udahlah. Sama halnya ya ketika kita tahu misalnya kita disuruh kayak Naposo disuruh orang tua ya, misalnya ambil ini, kita sudah tahu orang tua kita sebenarnya bisa ngambil itu. Pasti kita melawan ya. Ambil aja loh, kan bisa. Sama dengan Yunus. Yunus tahu bahwa sebenarnya Allah ini tanpa dia datang ke sana sudah berikan pengampunan. Makanya dia
lari ke Tarsis. Ada dua hal. Yang pertama karena kekejaman orang Niniwe mempengaruhi rasa takutnya. Jadi dia bimbang, dia gentar. Yang kedua memang ternyata apapun yang dia lakukan pada waktunya Allah akan memberikan pengampunan. Seorang nabi, Yunus, sungguh sangat mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dari sini saudara yang diberkati Tuhan, jelas sekali ternyata pengampunan dan pertobatan itu adalah tujuan hakikat dari kehadiran Tuhan Allah. Kita bisa membaca di Lukas 19 ayat 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus untuk kita? Jikalau dikatakan Yunus, Tuhan saya sudah tahu engkau suruh saya ke sana, engkau juga akan mengampuni. Makanya saya pergi ke Tarsis, saya melawan engkau. Apa yang dikatakan Yesus? Dari Lukas 19 ayat 10 saya minta untuk Inang Meti membacanya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi datang, Yesus itu datang and dia looking for, dia mencari. Jadi nggak hanya datang mati tersalib. Tetapi dia datang kemudian dia mencari. Jadi dia mencari domba-dombanya yang hilang. Kalau kita ingat ada 100 domba, 99 bersama dengan gembalanya, satu yang hilang, yang dicari yang mana? Yang 99 atau yang satu? Yang satu. Jelas sekali. Kita mau uji kembali. Sehingga semakin mantap kita walaupun pada masa-masa muda kita seperti di dalam agenda tadi ya. Tuhan jangan engkau mengingat kesalahan dan pelanggaranku di masa muda. Tetapi jangan itu juga yang membuat kita terus melakukan kesalahan ya saudara yang diberkati Tuhan. Oh ternyata Tuhan itu adalah Allah pengampun. Orang Niniwe yang paling kejam, yang paling jahat aja bisa diampuni. Jadi nggak ke situ. Tetapi kita harus fokus Allah adalah pengampun. Allah mengampuni, kemudian Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita mau uji lagi di Lukas 5 ayat 32. Apa kata Yesus untuk kita? Lukas 5 ayat 32. Ya, saya ingin untuk Naposo yang baca Matthew. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Iya. Sekali lagi ini menguatkan kita. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Orang benar nggak perlu dipanggil. Karena nggak ada orang yang benar. Yang benar itu hanya Allah. Karena Allah adalah kebenaran. Jadi Allah itu datang untuk memanggil orang yang berdosa. Supaya bisa kita katakan bahwa benarlah yang dikatakan Allah. Apa yang dikatakan Allah yang selalu kita imani, saudara yang diberkati Tuhan. Tadi juga di dalam epistel dinyatakan oleh para agenda Masinto Tobing. Yohanes 3 ayat 16, saya yakin semua kita hafal. Kita mau bersama-sama membaca dari iman kita ya, saya yakin kita semua hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Ini janji Tuhan yang tidak akan pernah kita lupakan akan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai yang sudah mati tersalib. Ini janjinya kekal. Jadi jangan pernah kita sedih, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita dulu pernah buat salah. Kalau dulu kita pernah buat dosa. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kita adukan kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan dan kematian kita. Karena Dia sudah mempersiapkan kehidupan yang kekal dengan darahnya. Nggak main-main, saudara yang diberkati Tuhan. Kita harusnya menjadi orang yang bersuka cita ya, saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa ternyata kehidupan kekal itu bukan yang main. Sama halnya yang dirasakan Niniwe. Coba,
Bayangin orang yang paling jahat, orang yang paling keras, paling kejam, begitu Yunus datang yang sudah hitir-hitir dia. Amang, oh ya mang, nah hitir-hitir. Amang, alana memang mau tabereng, orang-orang Niniwe itu badannya besar, tinggi gitu. Orang Yahudi udah besar tinggi, ini lebih besar tinggi lagi gitu. Ketika dia berkata bahwa selama 40 hari, jikalau engkau tidak bertobat, Allah akan menunggang balikan. Setara raja orang Niniwe yang sangat kejam, begitu mendengar, langsung dia membuka, menanggalkan bajunya, dia pakai jubah, dia duduk di dekat abu. Lambang abu, bagi orang Yahudi, tradisi Yahudi, abu itu adalah, kita semua tahu ya, lambang abu bagi tradisi Yahudi. Jadi abu itu melambangkan sebenarnya kefanaan manusia. Manusia lahir dari tanah dan kembali ke tanah. Jadi kalau ada orang sudah benar-benar mengingat abu, mereka menyadari bahwa mereka itu tidak ada artinya tanpa Tuhan. Amin. Kita harus sadari, saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak ada artinya, kita tidak berguna tanpa Allah dan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Artinya mereka totalitas berubah. Kalau di dalam bahasa Yunani, arti kata bertobat itu metanoia. Jadi kalau metanoia itu, pertobatannya itu harus benar-benar 190 derajat. Tapi jangan 360. Kalau 360 balik lagi. Gitu. 190 aja. Jadi tadinya di bawah, jadi jangan balik lagi ke ya pertobatan, metanoia, perubahan total kata Inang Pendeta. Saking totalnya sampai 360, ya balik lagi gitu kan. Terus kemudian ada yang bilang, wah Inang Pendeta, Amang Sintua, kita kan tahu Tuhan itu penuh dengan pengasihan ya. Udah nggak apa-apa, balik lagi aja dulu. Nanti berubah lagi, balik lagi gitu-gitu. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang menjadi big problemnya Allah, saudara yang diberkati Tuhan, menurut teologi Alkitab. Karena dia tahu manusia itu selalu hidupnya itu seperti di bawah di atas daun talas ya, air di atas daun talas, goyang terus gitu. Allah itu tahu karena yang milik kehidupan itu adalah Allah. Dia tahu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita di atas bertobat, kita juga bisa di bawah. Dia tahu. Tapi yang menjadi kekuatan kita setiap kita hari Minggu mendengar firman Tuhan dan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap harinya, setiap detiknya, kita harus sadar. Kita nggak tahu. Siapa tahu saya 1 jam lagi mati. Itu yang dilakukan oleh Raja Niniwe, makanya dia duduk di dekat abu. Boleh. Hidup itu proses. Tetapi kita harus sadar. Siapa yang tahu di antara kita yang besok mati? Seperti para peramal yang keren, ngetren sekarang ya. Di sini ada namanya itu, ngetren banget ya. Dia meramal. Dia katakan nanti di bawah bulan 6 tahun 2021 pasti ada pesawat yang jatuh dengan lambang biru gitu ya. Kemungkinan dikatakan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Dan ternyata uniknya orang percaya dengan itu. Semakin kita percaya, semakin menari-narilah roh jahat. Karena semakin percaya, semakin terjadi. Karena sebenarnya iman itu adalah perbuatan. Jadi kita semakin percaya, semakin kita beriman. Kalau misalnya kita mengasihi, di situ terlihat wajah Tuhan. Kalau kita mengampuni, di situ terlihat wajah Tuhan. Semakin kita bisa melakukannya, saudara yang diberkati Tuhan. Sama dengan orang Niniwe, akhirnya Allah menyesal. Kayaknya baru di ayat ini ya. Di ayat yang tadi kita baca bersama di sini. Dikatakan di ayat terakhir, tanpa kita duga-duga ya. Kesaksiannya Yunus atas perkataan Allah. Allah berkata,
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, pertobatannya maksudnya. Pertobatannya kita mau lihat di Yunus 3 pasal 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Wow, Allah menyesal ya? Iya. Setaraf Allah menyesal, saudara. Bisa kita katakan ketika Allah berkata menyesal, di situ kuasa dan kasih-Nya menyertai orang-orang Niniwe. Dan ketika Allah melihat kita menyesal atas perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, disitulah kuasa dan kasih Allah hinggap kepada. Iya, ini karena sampai Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang adalah Tuhan, yang adalah Ilahi, menyesal loh. Kadang-kadang manusia aja jarang menyesal ya. Ini refleksi untuk kita. Di ayat yang ke-10 ending yang membuat kita semakin yakin bahwa benar Yohanes 3 ayat 16 itu. Kedatangan Yesus mencari yang hilang dan pertobatan. Dan kita juga mau mendengar lagi menurut iman kita Yohanes 14 ayat 27. Ini adalah ayat yang terakhir untuk menutup bagaimana iman percaya kita tentang pertobatan itu. Bagaimana iman percaya kita tentang kuasa dan kasih Allah kepada umat-Nya yang banyak dosa dan kejahatan. Inilah yang ditinggalkan buat kita. Saya mau di sini kita membaca Inang Siaan untuk membaca Yohanes 14 ayat 27. Ini yang ditinggalkan untuk kita. Ini penutupnya untuk kita, saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, itulah bekal kita. Itu hadiah. Selain tahun-tahun lalu kita dikasih hadiah untuk berdoa syafaat, kita dikasih hadiah Yesus sebagai juru selamat, dan sampai endingnya, sampai matinya kita dikasih hadiah damai sejahtera. Amin. Berbahagia kita, saudara yang diberkati Tuhan, walaupun saat ini kita penuh dengan pergumulan, walaupun seandainya saat ini kita penuh dengan tantangan, baik suka duka, baik kesedihan, mungkin kesesakan, mungkin kita juga masuk pada proses penyesalan, kita masuk pada proses sakit hati, bahkan mungkin kita menyakiti orang, nano-nano, proses kehidupan ini nano-nano. Tidak ada pernah proses kehidupan itu satu rasa, tapi nano-nano. Menjadi orang yang berbahagia ternyata sampai besok kalau seandainya saya dan saudara mati, damai sejahtera Allah, kehidupan yang kekal menyertai kita. Di dalam kerajaan Allah kita bersama-sama bersorak-sorak ketika sangkakala dinyanyikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur dan bersukacita Tuhan. Kami berbahagia. Ternyata Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa dan kasih. Engkau mencari kami yang hilang. Engkau menanti pertobatan kami. Banyak cara yang Kau lakukan Tuhan untuk kami bertobat dan mendapatkan kerajaan surga damai sejahtera. Melalui firman yang kami baca, melalui firman yang kami dengarkan dari hamba-hambamu, nabi-nabimu, rasul-rasulmu Tuhan. Dan melalui iman kami di dalam doa kami, tidak hanya mendoakan diri kami, tetapi kami juga Engkau berikan hadiah untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami mau berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan Tuhan. Kami mau berdoa bagi banyak jemaat-Mu Tuhan sebagai hadiah kami. Buat Amang Siboya Tuhan, Kau yang memberkati, memberikan yang terbaik. Buat Inang Nyonya Simangusong, Boru Sitorus juga Tuhan, Kau yang memberkati, Kau berikan yang terbaik. Buat Amang Lumban Gaul dalam proses pemulihannya juga Tuhan, Kau yang memberkati dan Kau memberikan yang terbaik. Buat Inang Nyonya Sintua, Raja Guguk, Boru Sitanggang juga Tuhan di dalam proses pemulihan. Di dalam masa tuanya Engkau yang memberkati dan memberikan yang terbaik. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu mulai dari yang bayi
sampai yang lanjut usia. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketaatan, agar kami pada waktunya Engkau memanggil Tuhan, kami beroleh damai sejahtera dan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Engkau berkati para haladomu beserta dengan keluarga mereka. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Diana beserta dengan keluarganya Tuhan. Engkau berkati orang-orang yang tidak menyukai kami, yang memusuhi kami. Engkau juga berkati pemerintahan negara Amerika ini Tuhan. Engkau berkati pemerintahan negara Indonesia. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk status keluarga negaraannya Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang lagi menunggu dan berdoa untuk pasangan hidupnya Tuhan. Untuk anugerah anak yang boleh Engkau berikan Tuhan. Dan untuk setiap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, ketika kami bertobat, kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Allah. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku dan sucikan hatiku, rumah kediaman-Mu tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berdamailah dan berikanlah pertobatan di dalam Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya minta Amang Sintua Sirait dan Amang Sintua Tajulu untuk kita berdoa bersama. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah kami, dalam kondisi pandemik ini Tuhan. Kami mengucap syukur apabila kami bisa merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan, walaupun di sebelumnya Engkau mungkin kami kecewakan Tuhan. Kami mengucap syukur sebagai pahala-Mu Tuhan, kami masih dapat bergandengan tangan seia sekata Tuhan, walaupun banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, baik di rumah kami, keluarga, maupun di gereja ini. Kami serahkan segala kehidupan kami sebagai pahala-Mu Tuhan, satukan hati kami Tuhan, agar pada waktunya damai sejahtera dan kekekalan hidup kami peroleh di dalam sorak-sorai kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami dan perjalanan pulang kami nantinya Tuhan, dan juga seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Amin.